Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang bertemakan model studi Al-Quran dan Hadis. Yang pertama yaitu peran Al-Quran dan Hadis. Peran Al-Quran dan Hadis tidak bisa dipungkiri dalam perkembangannya, hingga para akademisi yang sampai saat ini tetap giat dalam meneliti tentangnya menjadi sebuah karya yang nyata dan selalu eksis dalam popularitas akademiknya. A. Model studi Al-Quran dan Hadis para tokoh. 1. Dalam metodologi studi Al-Quran, Abu Dinata mengenalkan beberapa metodenya dengan menyandarkan terhadap para tokoh Al-Quran itu sendiri. Yang pertama yaitu model Ahmad Al-Syarbasi. Al-Syarbasi dalam penelitian tafsirnya menggunakan deskriptif, eksploratif, dan analisis. Yang kedua yaitu model Quraisy Shihab. Metode Bil Al-Matsur. Periwatan ini adalah mencari pendapat-pendapat dari para mufassirin sebelumnya. Yang kedua yaitu metode penalaran. Antara lain metode tahlili, metode ijma'i, metode mugharin, dan metode maudhu. Yang ketiga atau yang terakhir, model Muhammad Al-Ghazali menggunakan metode klasik dan modern. 2. Dalam penelitian atau kajian suatu hadis, Abu Dinata juga membagi menjadi 4 model. Yang pertama yaitu model Quraisy Shihab, menggunakan metode penguatan serta metode penjabaran dalam kajian studi hadis adalah sebuah cara dalam mengembangkan dan melakukan kajian hadis itu sendiri. Yang kedua yaitu model Mustafa Al-Shibai. Metode yang digunakan menggunakan metode eksploratif dengan melakukan pendekatan historis. Yang ketiga, model Muhammad Al-Ghazali. Metode yang digunakan menggunakan metode eksploratif pendekatan fenomenologi. Yang terakhir yaitu model Zain al-Din Abdul al-Rahim menggunakan metode penelitian. Saya Nurlail Fatimah akan melanjutkan presentasi. B. Pendekatan dalam studi Al-Quran. 1. Pendekatan kebahasaan atau analisis bahasa. Seseorang yang ingin meneliti tentang ilmu-ilmu Al-Quran harus mengetahui betul tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. 2. Pendekatan korelasi antar ayat dengan ayat lain. Terjadinya hubungan sebab akibat antara suatu ayat dengan ayat lainnya, baik sebelum maupun sesudahnya. 3. Sifat penemuan ilmiah. Memahami suatu ayat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hanya selama pemahaman tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip ilmu tafsir yang telah disepakati. 4. Studi hermeneutik. Studi hermeneutik mencoba menganalisis dan menjelaskan teori penafsiran teks dengan mengajukan pendekatan-pendekatan keilmuan lain yang dengan sendirinya menguji proses pemahaman, mekanisme penafsiran, dan penjelasan. Karakteristik pendekatan hermeneutik. 1. Hermeneutika adalah metode yang seni penafsiran teks secara umum. 2. Hermeneutika adalah metode yang memadukan dan menggabungkan antara filsafat dan kritik sastra atau sejarah. 3. Metode hermeneutika bertujuan mencari makna sederhana yang terkandung dalam teks. 4. Fungsi metode hermeneutika memiliki pembebasan atau liberalisme. Metode hermeneutika sebagai salah satu metode kritis atau lebih dekat pada metode ilmu-ilmu fisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian Prasetyo. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model tafsir sastra. Metode penafsiran bercorak sastra yang diprakarsai oleh Muhammad Abduh. Metode ini merupakan metode modern yang menggunakan model pembacaan terhadap berbagai masalah sosial yang berkembang di masyarakat dan diintegrasikan dengan sentuhan sastra. Secara garis besar, metode kajian sastra tematiknya dapat disimpulkan dalam 4 pokok pikiran. Yang pertama ialah mengumpulkan unsur-unsur tematik secara keseluruhan yang ada di beberapa surat untuk dipelajari secara tematik. Yang kedua, mengetahui model-model kajian atau penelitian hadis. Yang ketiga, memahami dalalah al-lafz. Dan yang keempat, memahami rahasia takbir dalam Al-Quran.
Metode studi hadis kontemporer. Yang pertama ialah kajian sirah Nabi. Nabi Muhammad SAW adalah simbol dari sifat kemanusiaan yang sempurna. Disinilah peran sejarah yang sangat urgent yang akan memberikan data atau bukti historis yang bisa diinterpretasikan lebih jauh tentang perjalanan hidup Nabi. Sebagai sosok Nabi yang populer, pribadi Nabi memiliki low tradition dan high tradition. Yang masuk dalam kategori high tradition adalah ia sebagai uswatun hasanah. Dan yang kedua ialah kajian komparasi. Dalam melakukan penelitian hadis, jika menemukan dua model yang kontradiktif, maka berusaha untuk mengembalikan posisi hadis pada posisi semula, yaitu menjadi sunnah dan tradisi yang hidup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, walinda wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.